Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi di channel YouTube Toto Daily. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andre Febrianto dengan NIM 2302037 kelas 2023B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenai mata kuliah teori pemikiran politik. Oke sobat-sobat sekalian, kita akan melihat dari pemikiran politik Aristoteles. Beliau adalah tokoh filsuf. Aristoteles memandang negara atau polis sebagai bentuk organisasi politik yang tertinggi yang berfungsi untuk mencapai kebaikan bersama atau dapat disebut summum bonum. Baginya manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial politik yang hanya dapat mencapai kesempurnaan jika hidup dalam komunitas politik. Warga negara Indonesia adalah individu yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia, yang berarti mereka diakui sebagai anggota negara Indonesia dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak kesehatan bagi warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepat pasal 28H ayat 1, di mana setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan melalui program seperti BPJS Kesehatan. Namun tidak dapat dipungkiri sering terjadi problematika di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana masyarakat Indonesia sering mengalami ketimpangan akses kesehatan. Maka dari itu, izinkan saya untuk menganalisis ketimpangan akses kesehatan, eksklusi layanan BPJS untuk warga tidak mampu. Ketimpangan dalam akses kesehatan menggambarkan situasi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses, kualitas, dan hasil layanan kesehatan di antara kelompok atau individu dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara. Aristoteles percaya bahwa negara bertujuan untuk mencapai eudaimonia, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan bersama. Pemerintah harus memastikan warga negaranya dapat hidup dengan baik. Salah satunya adalah program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesehatan yang merata kepada semua lapisan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang relevan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di mana pasien kritis BPJS ditolak 2 kali oleh rumah sakit di daerah Temanggung dan akhirnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gombong, Jawa Tengah. Nah, pasien BPJS ini ketika mengantri itu mengalami perlakuan perbedaan di mana kelas 3 untuk mendapatkan rawat inap ini sering terjadi lamanya antrian dan juga perbedaan dalam mendapatkan akses kesehatan seperti mendapatkan kualitas obat yang lebih murah ataupun tingkat rendah dibandingkan oleh pasien-pasien yang tingkat atas akan mendapatkan obat-obat yang lebih mahal ataupun lebih kualitas yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori yang relevan. Menurut teori konflik Karl Marx, di mana ketimpangan sosial terjadi karena struktur masyarakat yang kapitalistik, di mana kelompok ekonomi bawah sulit mengakses sumber daya termasuk kesehatan. Yang pertama ada teori kesehatan sosial, di mana terjadi determinasi sosial kesehatan, di mana menekankan pentingnya faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menentukan status kesehatan individu. Di mana yang kedua ada inequality dan inequality, di mana perbedaan antara ketidakadilan, inequity, dan ketidaksetaraan, inequality, dalam akses layanan kesehatan. Lalu yang kedua ada teori ekuitas kesehatan. Ekuitas dalam akses pelayanan kesehatan ini merupakan semua individu harus memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Lalu yang terakhir ada teori sistem kesehatan, di mana struktur sistem kesehatan di Indonesia termasuk distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis mempengaruhi akses bagi warga tidak mampu, serta program BPJS seharusnya berfungsi untuk meningkatkan akses bagi masyarakat miskin dan tantangan yang dihadapinya. Lalu ada faktor penyebab, di mana data kependudukan masyarakat yang masih tidak valid, di mana banyak warga miskin tidak terdata dalam program PBI akibat sistem administrasi yang kurang terintegrasi dalam antara pusat dan daerah. Lalu ada prosedur dan birokrasi yang rumit, di mana proses dan birokrasi yang rumit ini sering terjadi di rumah sakit untuk mendapatkan akses kesehatan rawat inap khususnya bagi kelas 3, di mana proses klaim atau rujukan dalam BPJS seringkali berbelit-belit, membuat warga tidak mampu merasa terhalang untuk menggunakannya. Dan yang terakhir ada keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, di mana puskesmas atau rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan BPJS menjadi sangat terbatas. Aristoteles dalam pandangan politiknya menekankan pentingnya keadilan distributif untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Keadilan distributif menurut Aristoteles berarti memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kebutuhan, kontribusi, dan peran dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ketimpangan akses kesehatan ini sangat relevan, yaitu ketidakadilan distributif dalam akses kesehatan. Namun jika ketimpangan akses kesehatan terjadi ketika sumber daya kesehatan seperti rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan lain sebagainya tidak didistribusikan secara adil dan baik, menurut Aristoteles distributif sumber daya harus memperhatikan kebutuhan individu, terutama mereka yang paling rentan atau masyarakat yang tidak mampu dan daerah terpencil, di mana ketimpangan akan melanggar prinsip keadilan distributif karena mereka yang paling membutuhkan seringkali mendapatkan layanan yang paling sedikit. Nah, di sini ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu pemerintah harus memperbaiki sistem pendataan dan pendaftaran peserta BPJS dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dinas sosial, dinas kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh warga Indonesia yang tidak mampu mendapatkan akses pelayanan BPJS yang baik. Lalu yang kedua ada sosialisasi kepada masyarakat, di mana sosialisasi ini kepada masyarakat harus melibatkan daerah-daerah terpencil yang sangat penting dan rentan untuk mendapatkan pelayanan akses kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan, di mana seringkali warga yang susah terdaftar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu tidak mendapatkan alat-alat kesehatan yang memadai atau alat yang baik dalam fasilitasnya. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sehat selalu, stay tune di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.